Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Salam sehat, penuh semangat, sukses luar biasa untuk seluruh sobat, kawan-kawan di Fighter, wabil khusus kawan-kawan yang ada di Halal Trainer Group, grup binaan Bu Nur Hayati Abbas dan Pak Faisal Medlar yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, hari ini saya ingin memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam agenda konsolidasi Halal Trainer. Dan mudah-mudahan saya doakan Bapak dan Ibu sekalian semakin sukses melesat di akhir tahun 2022 ini menjadi fondasi terbaik untuk mencapai prestasi terbaik di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Pastikan Bapak Ibu sekalian simak dan perhatikan edukasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan jelaskan tentang bagaimana kita bisa meraih sukses bersama-sama di Halal Network Internasional, khususnya dalam konteks kita sebagai grup, wabil khusus buat teman-teman yang hari ini berada di kawan-kawan di Halal Trainer dan lebih luas di kawan-kawan fighter secara keseluruhan. Sukses pada prinsipnya sebagaimana yang kita sama-sama pahami, itu memerlukan beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Tentu dalam konteks yang hakiki, sukses itu adalah faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, gitu ya, masuk surga, gitu ya, masuk surga tanpa melewati neraka, gitu ya, tanpa lewat neraka, gitu. Maka insya Allah ini disebutkan dalam Quran faqad faz, itu adalah kesuksesan yang sejatinya, pemenang yang sesungguhnya. Dan apa yang kita kerjakan pada hari ini di dunia bersama-sama tentu saja di HNI adalah bagian dari ikhtiar menuju kepada etapa tersebut. Tentu kesuksesan di dunia adalah untuk meraih menuju kesuksesan di surga, gitu ya, meraih kesuksesan di surga. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah bagian dari etapa menuju kesuksesan di surga. Sebagaimana sama-sama kita pahami bahwa terputus amal anak Adam ketika dia wafat kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, penuh semangat dan antusias, pada kesempatan ini saya kembali memperkuat pemahaman kita bersama terkait dengan formulasi sukses yang sering diedukasi dalam banyak kesempatan terkait dengan edukasi karakter atau edukasi attitude. Maka sering disebutkan bahwa skill, gitu ya, ditambah dengan knowledge, gitu ya, ditambah dengan knowledge dikali dengan attitude, maka hasilnya bisa menghasilkan sukses, gitu ya, atau bahkan gagal, gitu. Ini menjadi bagian dari formulasinya, karena kata kuncinya ada di sini nih, di 3 hal tersebut. Apa yang menjadi kapabilitas kita, gitu ya, kemampuan kita, keterampilan kita, capable, dan apa yang menjadi kapasitas kita, apa yang kita pahami dan kita ketahui, dan kemudian dilipat gandakan, gitu ya, menjadi leverage, gitu. Makanya attitude ini disebut sebagai leverage, sebagai daya ungkit. Sebagai daya ungkit, attitude disinilah disebut ada di dalamnya, bagian di dalam attitude itu adalah karakter itu sendiri, gitu. Karakter mental, sikap, ya. Attitude itu berkaitan dengan sikap. Apa yang kita bisa bangun untuk kemudian bersama-sama bisa meraih kesuksesan terkait apa yang sudah kita sedang jalani pada saat ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, penuh semangat, 3 hal ini menjadi faktor kunci kesuksesan seseorang atau bahkan kegagalan seseorang. Dalam konteks kita di HNI, gitu, skill apa sih yang harus kita miliki, gitu ya? Skill apa yang Bapak Ibu harus bisa miliki dan Bapak Ibu harus punya untuk bisa meraih kesuksesan bersama-sama di HNI? Yang pasti satu hal yang penting buat Bapak Ibu sekalian pahami, skill yang mesti Bapak Ibu miliki adalah skill komunikasi. Skill komunikasi ini penting dalam dunia bisnis, dalam dunia entrepreneur, dalam dunia leadership, dalam dunia kepemimpinan. Faktor komunikasi itu menjadi faktor terpenting. Itulah mengapa 4 sifat karakter kepemimpinan Rasulullah SAW, amanah, siddiq, fatonah, tabligh, di dalamnya masuk tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi. Dalam dunia entrepreneur, dalam dunia kewirausahaan, dalam dunia selling, dalam dunia bisnis, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang hari ini Bapak Ibu perlu lakukan adalah bagaimana terus melatih kemampuan berkomunikasi Bapak dan Ibu semua. Tentu saja dalam konteks ini Bapak Ibu tidak perlu mengikuti training secara khusus tentang communication skill.
Silakan saja kalau mau mengikuti. Tapi pada prinsipnya kalau di HNI, skill itu terbangun dari action. Jadi kalau kita bicara tentang skill, kita bicara skill, bagaimana membangun skill? Membangun skill itu adalah action. Gitu. Membangun skill itu adalah dengan melakukan. Yang kedua, edukasi dengan keilmuan. Dan yang ketiga, dengan sharing, dengan banyak diskusi. Maka banyaknya action ini, gitu ya, banyaknya action ini membuat Bapak dan Ibu sekalian akan terbangun kapasitasnya. Akan terbangun kapabilitasnya. Makanya disebut namanya capable. Kenapa? Karena punya jam terbang, karena melakukan. Maka salah satu skill yang mesti Bapak Ibu miliki adalah skill dalam berkomunikasi. Bagaimana kemudian memprospek orang di dalamnya, gitu ya. Di sini ada PCA gitu. Bagaimana caranya melakukan follow up, bagaimana Bapak Ibu sekalian memimpin home sharing, dan jauh lebih daripada itu, bagaimana Bapak Ibu sekalian building the team gitu ya. Building the team. Bagaimana membangun sebuah tim, membangun soliditas tim. Di sini semua kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi. Di dalamnya tentu ada lobby, ada negosiasi gitu ya. Ada apresiasi, ada bagian dari coaching di dalamnya, bagaimana kemudian mensupervisi. Semua tekniknya adalah bagian dari satu bagian, itu namanya komunikasi. Skill yang wajib sekali Bapak Ibu miliki. Kalau dalam konteks edukasi khusus terkait dengan network marketing kita di HNI, saya sering sekali menekankan hanya ada 3 skill yang Bapak Ibu harus miliki. 3 skill yang wajib dimiliki, yang wajib Bapak Ibu kuasai. Wajib dikuasai. Apa saja skill yang Bapak Ibu wajib miliki? Yang pertama adalah skill cara merekrut. Skill cara merekrut. Bapak Ibu tahu yang namanya cara merekrut gitu ya. Di sini namanya PCA di dalamnya. Di dalamnya juga nyambung bagian dari PCA itu adalah follow up gitu ya. Bagian dari follow up. Cara merekrut baik yang sifatnya prospecting secara by planning maupun prospecting yang kategori spontanitas. Prospecting spontanitas itu PCA, prospecting by planning berarti Bapak Ibu membuat daftar nama gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, penuh semangat dan antusias, skill ini Bapak Ibu harus tahu. Bagaimana caranya kemudian Bapak Ibu bercerita dari produk-produk yang Bapak Ibu biasa pakai. Bagaimana Bapak Ibu bercerita tentang komunitas yang Bapak Ibu rasakan bersama di HNI. Bagaimana Bapak Ibu cerita kesan yang Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan aktivitas yang ada di HNI. Bagaimana Bapak Ibu bercerita tentang kemudahan cara kerjanya. Bagaimana Bapak Ibu bercerita tentang bagaimana prudentnya konsep bisnis manajemen yang ada di HNI dan segala macam yang Bapak Ibu ketahui, pahami, rasakan dengan HNI. Bapak Ibu cerita. Teknik cara merekrut, cerita dan ajak. Karena konsep prospecting itu, sebagaimana saya jelaskan dalam buku TMB juga, prospecting itu adalah apa Bapak sekalian, cerita dan ajaknya. Ya, cerita dan ada kalimat kata kuncinya apa? Kalimat kata kuncinya adalah ajak gitu. Jadi kalau tidak melakukan kalimat kata kunci ajak, maka Bapak Ibu belum melakukan prospecting. Bapak Ibu baru sampai pada tahap branding dan mungkin juga existing. Tapi kalau prospecting ada kalimat offering, ada kalimat penawaran, ada kalimat ajakan di dalamnya. Yang kedua, skill apa yang Bapak Ibu harus miliki? Skill yang kedua adalah cara mengajarkan cara merekrut gitu ya. Cara mengajarkan cara merekrut. Maka di sini kaitannya adalah konsepnya adalah home sharing gitu. Masuk di sini itu adalah kaitannya dengan home sharing, kaitannya dengan pembinaan gitu. Lebih jelasnya lagi, lebih kuat lagi yaitu berkaitan dengan duplikasi. Tentu di dalamnya ada edukasi, ada pendampingan di sini. Apapun yang Anda tahu gitu, Anda transfer gitu. Anda duplikasi, Anda cloning gitu. Transfer edukasi, transfer knowledge gitu ya. Transfer mentality, transfer dream, transfer belief, transfer brave gitu. Transfer anything you can do, anything about you believe about HNI, transfer it to your team. Jadi prinsip dasarnya adalah cara mengajarkan cara merekrut. Di dalamnya adalah konteksnya duplikasi gitu. Yang ketiga, skill yang Bapak Ibu wajib miliki di HNI adalah yaitu skill cara mengajarkan supaya bisa mengajarkan cara
merekrut. Di sini ada kata kunci yang menarik yang menjadi faktor utamanya, yaitu merekrut. 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 Gitu. Kata kuncinya di situ. Cara mengajarkan supaya bisa mengajarkan cara merekrut. Konteksnya apa kalau di sini? Konteksnya yaitu berkaitan dengan leadership. Gitu. Kaitannya dengan seni dalam kepemimpinan. Jadi 3 faktor ini, 3 skill ini, Bapak dan Ibu sekalian, gitu, 3 skill ini itu kalau diterjemahkan secara sederhana, dia menganut kepada 3 hal. Gitu ya. Yang pertama adalah skill prospecting, skill merekrut gitu ya. Skill prospecting, skill recruiting di sini di dalamnya. Yang kedua, kemampuan dalam pembinaan, duplikasi dan pembinaan. Siapapun yang kemudian ingin berhasil, Anda harus punya kemampuan menduplikasikan dan membina. Dan yang ketiga, skill di sini berkaitan dengan leadership, yaitu dengan kepemimpinan. Bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian encourage the people gitu. Bagaimana kemudian mendorong mereka menjadi orang-orang yang siap tampil menjadi pemimpin berikutnya. Itu adalah faktor utama yang harus kita seiring perjalanan waktu Bapak Ibu miliki. Tapi Bapak Ibu tidak perlu terlalu rumit. Kenapa? Karena basically-nya adalah kemampuan merekrut yang diajar. Basically-nya Bapak Ibu ngajarin cara merekrutnya. Basically-nya Bapak Ibu ngajarin cara supaya bisa ngajarin cara merekrut. Itu secara basically-nya. Begitu mudahnya konsep membangun skill, begitu mudahnya membuat Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang capable gitu ya. Orang-orang yang capable. Punya kapabilitas gitu. Nah, inilah teknik penting yang kalau di konklusi ini disebut namanya skill komunikasi. Skill dasar yang paling mendasar yang harus dimiliki. Tentu ada kompetensi, kapabilitas lain yang harus dimiliki, tapi ini adalah hal yang paling dasar yang Bapak Ibu harus miliki. Sehingga ini bisnis yang tidak ribet, tidak sulit bagi siapapun. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, knowledge gitu. Pengetahuan apa yang harus Bapak Ibu miliki untuk bisa sukses di HNI ini gitu. Apa pengetahuan, apa edukasi ilmu yang harus Bapak Ibu miliki di sini? Tentu Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan Bapak Ibu semua di HNI, setidaknya kan ada 2 bagian besar ya gitu. Ada 2 bagian besar yang Bapak Ibu harus pahami di HNI gitu. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan produk di dalamnya. Pengetahuan produk. Yang kedua adalah tentang pengetahuan bisnis. Pengetahuan bisnis. Dua-duanya Bapak Ibu harus kuasai tentang pengetahuan tersebut. Kalau pengetahuan produk, Bapak Ibu memahami tentang konsep dasar produk gitu ya. Konsep dasar produk di HNI. Bapak Ibu mengetahui tentang produk-produk yang ada di HNI, pengetahuan produk itu sendiri ya. Pengetahuan produk terhadap produk itu sendiri gitu. Cukup tahu dan ngerti, paham konsep dasarnya. Di sini di pengetahuan bisnis tentu lebih banyak porsinya. Buat saya, edukasi pengetahuan bisnis menepati porsi lebih dari 80%. Buat teman-teman yang memang kepingin untuk berhasil. Jadi kalau bisa digambarkan, di sini kurang lebih 10-20% porsi yang Bapak Ibu harus kuasai. Di sini porsinya 80-90% porsi yang harus Bapak Ibu kuasai. Begitu pula dalam konteks pembinaannya. Setidaknya Bapak Ibu harus mengetahui persis. Kenapa? Karena kalau pengetahuan produk Bapak Ibu baca, sederhana, mudah untuk bisa dipahami. Tapi pengetahuan bisnis kadang sampai 10 kali pertemuan Bapak Ibu masih belum mudeng-mudeng, belum ngerti-ngerti gitu ya. Boleh jadi baru pertemuan ke-11 baru Bapak Ibu ngerti gitu ya. Padahal pertemuannya cuma 10, yang ke-11 baru ngerti gitu. Pengetahuan bisnis ini sangat banyak gitu ya Bapak sekalian. Terkait dengan apa itu di dalamnya konsep bisnis gitu ya. Konsep bisnis, network marketing atau multi level marketing. Bagaimana Bapak Ibu kemudian memahami tentang 7 kriteria bisnis yang paling banyak dicari orang gitu ya. Gitu yang menjadi sisi peluang sukses yang ada di HNI, sampai kepada success plan itu HNI ini sendiri ya. Success plan-nya HNI sendiri, sampai kepada support system secara keseluruhan ya. Support system cara kerja benar yang ada di HNI. Bapak Ibu perlu memahami secara sederhana materi ini. Bapak Ibu bisa akses lewat buku TMB. Buat teman-teman yang hari ini sedang meniti karir di HNI, cukup fokus aja dengan satu buku, yaitu buku TMB, sampai Bapak Ibu jadi LED yang kokoh.
Kalau sudah jadi LED yang kokoh, silakan perkaya dengan memperbanyak baca buku bisnis yang lain. Tapi kalau belum jadi LED yang kokoh, Bapak Ibu cukup fokus baca buku TMB saja sebagai buku bisnis Bapak Ibu semua untuk meraih sukses di HNI. Dan itu cukup membantu A to Z, step by step, teknik mental konsep hingga step by step strategi untuk sukses bersama-sama di HNI. Nah, berkaitan dengan attitude, gitu. Attitude di dalamnya sikap, mental, dan karakter gitu ya. Di dalamnya ada sikap gitu ya, ada mental gitu ya, ada karakter di dalamnya gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, karakter ini kita terjemahkan dengan karakter mampu yang Bapak Ibu sudah dapatkan edukasinya di HNI. Dalam nilai-nilai fighter disebut dengan fighter values gitu ya. Fighter values disebutnya gitu. Nilai-nilai fighter ini adalah bagian dari edukasi-edukasi dasar untuk membentuk sikap, mental, dan karakter. Ketika sikap, mental, dan karakter kita oke, dia akan membentuk right mindset gitu ya. Right mindset. Gitu. Pola pikir yang betul. Pola pikir yang betul. Maka di sini yang sangat penting sekali dalam dunia bisnis, bagaimana membentuk Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mentalitas. Bagaimana membentuk sikap, bagaimana membentuk karakter. Dari situlah kita bisa membentuk pola pikir yang tepat. Dan itulah mengapa Bapak dan Ibu sekalian, para ulama sering mengatakan bahwa al-adabu qabla ilmu. Adab itu mendahului ilmu. Karena ketika sikap, mental, dan karakter kita sudah tepat, semakin terus terasa dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar ya, pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar, maka seiring perjalanan waktu Bapak Ibu akan meraih mindset yang benar. Terakhir dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika skill, knowledge gitu ya, menjadi satu padu padan nilai tambah, dan kemudian angka pengalinya adalah attitude, yaitu kekuatan sikap, mental, dan karakter kita dengan baik, maka insya Allah ujungnya adalah kesuksesan. Dan sikap, mental, attitude ini yang akan melahirkan apa tadi Bapak Ibu sekalian? Mindset gitu ya, mindset yang benar. Sikap dan mental attitude kita inilah yang kemudian akan membuat kita punya big dream gitu ya, punya big dream. Sikap, mental, dan attitude kita inilah yang membuat kita membangun persepsi positif. Persepsi positif terhadap semua permasalahan, semua tantangan gitu ya, semua tantangan. Dan inilah yang membuat Bapak dan Ibu sekalian insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tidak pernah cepat merasa puas dengan apa yang diraih. Dalam pengertian Bapak Ibu tidak menjadi seorang yang mudah berhenti gitu, tapi Bapak Ibu menjadi seorang climber team, faida farogta fangsop. Bapak Ibu sekalian tidak menjadi seorang quitters gitu ya, quitters, penyerah. Ibarat gunung, di sini ada camper, orang yang cepat merasa puas segera bikin tenda, tapi Bapak Ibu sekalian menjadi seorang climber tim, faida farogta fangsop wa ila rabbika farghab. Tidak pernah berhenti. Setelah selesai satu impian tercapai, Bapak Ibu membuat impian berikutnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah terbentuk attitude-nya, Bapak Ibu terbentuk mindset-nya dengan bagus, Bapak Ibu punya mimpi yang besar, yang seiring perjalanan waktu mimpinya terus bertambah besar, dan Bapak Ibu senantiasa membangun persepsi yang positif terhadap semua tantangan yang sedang dihadapi. Dan itulah mengapa Bapak dan Ibu sekalian wajib untuk terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu ya. Itulah mengapa surat cinta pertama yang Allah turunkan dari 6.666 ayat, Allah pilih surat cinta pertamanya adalah Iqra gitu ya. Iqra, bacalah. Maka konsep belajar yang perlu kita lakukan sebagai seorang fighter, sebagai seorang tim halalpreneur, yang pertama adalah senanglah membaca gitu, baca. Dan tadi saya sudah referensikan buat teman-teman yang hari ini sedang meniti karir, cukup baca buku TMB. Kalau sudah jadi LED yang kokoh, silakan perkaya dengan membaca banyak buku yang lain, karena saya memang suka membaca. Yang kedua adalah training. Bapak Ibu sering mengikuti training, karena training itu akan menjadi booster gitu ya, menjadi booster motivasi buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian banyak sharing gitu ya, banyak sharing, banyak diskusi gitu, banyak diskusi dengan orang-orang yang lebih sukses. Karena cerdas itu lahirnya dari ya, pribadi cerdas ya. Pribadi cerdas adalah orang sukses adalah orang yang cerdas. Pribadi cerdas adalah orang yang lahir dari aksi, banyak aksi dan banyak melakukan diskusi gitu. Itu orang cerdas. Kalau pintar karena banyak baca. Pintar itu banyak baca gitu ya. Tapi ya, untuk sukses Anda butuh yang namanya cerdas gitu. Anda tidak butuh pintar, Anda butuhnya cerdas gitu. Aksi maka banyak diskusi. Dan yang terakhir dari konteks belajar adalah Bapak Ibu sekalian
talaki gitu ya. Ini konteks yang penting sekali buat Bapak Ibu pahami, yaitu mentoring. Dalam konteks ini saya sering menyebutkan sebagai istilahnya talaki gitu ya. Pendampingan dengan mentor, merapat dengan mentor Anda gitu. Mentor intensif. Bertemu langsung dengan orang-orang yang telah melakukan, yang menjadi mentor-mentor terbaik Bapak dan Ibu sekalian, dan biarkan mereka membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk membentuk attitude, knowledge, dan skill Bapak dan Ibu sekalian menjadi jauh lebih mumpuni. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses luar biasa buat Bapak dan Ibu sekalian. Yakinlah bahwa kesuksesan adalah milik Bapak Ibu semua. Kesuksesan adalah milik mereka yang meyakini bahwa mereka memang ditakdirkan menjadi pribadi yang sukses, yang siap memberikan kontribusi terbaik bagi kemenangan dakwah dan pemberdayaan umat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Salam sukses luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan cukup lengkap dan cukup jelas, dan tentu saja melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman top leader dari Halal Trainer yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hal penting yang perlu Bapak Ibu saya lakukan adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang sukses, dan suksesnya untuk memberdayakan banyak orang. Dan yakinlah impian-impian Bapak Ibu sekalian insya Allah akan tercapai bersama Halal Network International, wabil khusus di Haidi Factory Club, khususnya di kawan-kawan Halal Trainer. Pastikan terus merapat kepada mentor dan leader Anda, pelajari dengan baik, lakukan dengan maksimal, dan serahkan seluruhnya tawakal ala Allah dengan penuh totalitas dan keikhlasan kita kepada Allah. Salam sukses luar biasa. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa bertemu secara langsung dan berbagi motivasi, saling berbagi semangat, dan menjadikan kita semua menjadi grup yang terhebat dan menginspirasi bagi banyak orang. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.